Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang sangat mantap-mantap luar biasa. Jangan di skip-skip. Ada isu bulan Mei, beberapa hari lagi akan masuk Coinbase perdagangan spot ya. Juga untuk pemula biasa saya ingatkan untuk awal-awal silakan masuk di tombol gabung ataupun di WA ataupun grup VIP yang sangat receh sekali. Emang ada prabayar tapi dikit. Mending kita keluarkan dana dikit tapi kita tahu bermain kripto koin yang bagus ataupun enggak. Selamatkan uang Anda yang puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena banyak sekali orang-orang ternyata membeli koin-koin yang kelihatannya akan scam, walaupun nggak scam ya rug pull, nggak ada harganya, nggak naik-naik. Padahal sayang ini akan bull market ya. Yang Anda pilih koin-koin yang nggak tepat, masa redupnya itu udah banyak sekali yang mulai suram, mulai redup ya. Maksudnya juga SRP juga crash, juga ada berita yang nggak bagus menurut saya. Daripada beli SRP yang kasus mulu, mending pindah ke Cardano. Kalau SRP ya larinya Cardano bukan di PP. Oke ya, ini ada tren besar-besaran kenaikan diperkirakan terjadi pada PP ini. Kalau melihat daripada indikator ini memang sekarang lagi berada di posisi Bimbo 082 yang sangat krusial, dikatakan angka keramat bagi pemuja Bimbo di seluruh dunia, terutama para trader. Tapi yang poin pentingnya, koin apapun ya, jika bertahan di Bimbo 082 nanti akan terbang gila-gilaan. Itu kepercayaannya seperti itu. Dan kelihatan ini akan mampu menembus nanti ya di Bimbo 082 itu. Dengan dasar apa Mas Bro ngomong seperti itu? Ini aja yang main scalpingan nggak dikasih cuan. Maksudnya nggak dikasih cuan, nggak ada momen untuk scalping ya. Paling swing ya. Karena turun juga ngicrit dikit cerit, naik juga nggak seberapa. Jadi dikatakan satway di situ, nggak ada momen, nggak ada kasih cuan untuk yang scalpingan. Kasihan ya. Aduh, gimana ini? Dan yang perlu Anda ketahui bahwa ketika turun dikit itu langsung ditahan di situ. Juga nggak dikasih harga murah. Kalau murah sekalian cerit, cerot gitu ya, sekalian kita tembak di bawah, otomatis nanti akan cuan luber karena saya tahu posisi PP ini akan terbang gila-gilaan ke depan. Karena nggak ada koin lain yang sebagus PP untuk urusan meme coin, bahkan ketenaran Shiba sama Doge pun nggak ada apa-apanya, HIP-nya masih di PP sampai jadi top 1 trending CMC, top 1. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, diragukan lagi secara fundamental. Inilah yang paling top saat ini ada di PP. Bahkan volume perdagangan tertinggi sekarang itu PP. Kedua ETH, BNB, baru ketiga BTC. USDC yang pertama nggak usah disebut tuh stable coin ya. Jadi tren kenaikan besar-besaran diperkirakan akan terjadi pada PP. Ini juga penting saya sampaikan. Banyak sekali food tentang market, terutama BTC akan crash setelah halving, pasca halving 3 minggu, diperkirakan di pertengahan bulan Mei. Yang digembar-gemborkan seperti isu bocoran yang namanya strategi dalam kripto ya, media sosial yang jadikan alat ya. Kalau kita mengacu waktu Bimbo 382 di BTC, waktu setelah momen apa namanya ETF support itu kan harga sekitar 900 jutaan. Itu banyak yang mengatakan ada bocoran bahwa BTC akan crash. Memang pada waktu itu saya pun bingung. TA itu menunjukkan di atas semua. Bukan apapun TA-nya. Ichimoku mau Trendline mau segala macam, MA, semua RSI, indikator apapun tidak ada yang mengindikasikan bahwa BTC itu akan terbang. Tapi karena
TA itu kebenarannya hanya 30%, kalah dengan fundamental dengan dikasih bocoran-bocoran katanya market akan crash waktu BTC harga 900 jutaan itu. Ternyata manipulasi bandar-bandar aja, seolah-olah bocoran-bocoran. Kemudian saya tahu benar ya, trader-trader di seluruh dunia itu pada pasang down dengan leverage tinggi. Mereka kena tipu, kena liquid berapa billion itu satu hari itu yang kena liquid tuh. Waduh, dibanting ternyata harganya ngaceng ke atas sampai 1M lebih. Nah ini lagi ini lagi di food lagi, BTC akan crash nanti pertengahan bulan depan. Ini bahaya, seperti bocoran-bocoran rupanya trader ini kepancing lagi, akan turun, kemungkinan akan pasang harga tinggi ya, leverage tinggi, pasang down kembali. Ya, takutnya ini malah nanti terbang ke atas, yaitu dengan data seperti ini. ETF support akan disetujui di Hong Kong yang pertama, juga ada satu lagi di Australia. Takutnya malah pumping ke atas bisa jadi. Ditambah lagi efek ketapel dari ETF support yang di US, yang mana sebetulnya kan all season ini kan belum dimulai, yang tahun 2021 itu kan bulan April itu kan all season. Kemudian turun, ini harusnya itu habis lebaran all season juga, tapi karena kemarin ada geopolitik yang memanas di Iran, barangkali nanti ditunda bulan Mei yang katanya crash itu malah jadi terbang, yang mana sekarang susah diprediksi karena daripada adanya ETF support itu kan sekarang pasar itu bisa dikontrol sama dia, mau diangkat turunkan di bulan apa terserah bandar-bandar itu menurut saya pribadi seperti itu. Makanya kita untuk yang long invest saya rasa nggak jadi masalah, nggak jadi soal ya. Takutnya ini juga PP ini ada desas-desus bulan Mei mau masuk ke Coinbase secara perdagangan spot. Kalau perdagangan future itu kan di atas kertas, fisiknya nggak ngikut, makanya nggak dongkrak harga. Kalau ini untuk perdagangan support ya langsung fisiknya yang diperdagangkan, koinnya bisa terbang gila-gilaan, itu bisa terjadi. Apalagi dengan indikasi lihat chart ini memang akan terbang dan kemudian akan menembus di garis di Fibonacci 3082, yang mana dengan volume perdagangan tertinggi dan nggak dikasih harga turun sideways, itu nanti kalau volume udah kecil, udah anteng-anteng, udah diem-diem, trader sudah pada minggir, trader kan minggir dulu, ini tiba-tiba langsung diangkat sama well harga terbang bisa jadi, kemudian trader itu ketinggalan, akhirnya si trader itu akan beli di pucuk. Itu bisa permainan game kayak begitu, murni game ya. Jadi saya rasa untuk long invest nggak masalah, karena ini koin yang paling tenar saat ini ada di PP ini. Yang mana yang lain market cap-nya itu yang 5 billion banyak, 10 billion banyak, koin-koin blue chip sekelas top CMC. Akan tetapi untuk PP ini masih mendekati 50 billion, artinya ya luar biasa, dan rankingnya nggak turun-turun, masih posisi 36. Apakah nggak gila-gilaan jadikan barometer ataupun pertimbangan kita untuk di PP? Yang ini main kripto itu kan sebetulnya kan tumbang-tumbangan uang. Demand mana yang terbanyak, hipnya kemana larinya, arah uang larinya kemana, ini lagi ke PP. Saya rasa dengan peredaran suplai yang sudah beredar semua, ataupun audit certiknya yang skornya jempolan di atas 90% semua, yang ngapain lagi kita ragu untuk investasi di PP, dan sudah buktikan banyak orang cuan banyak di PP. Ya nggak pernah dikasih turun, dan bahkan dalam 1 minggu terakhir ini dikatakan pemenang terbesar, cuan terbesar, profit terbesar ada di PP dibanding koin-koin yang lain. Itu memang fakta nyatanya seperti itu, mau bilang apa lagi. Sampai dikatakan nanti akan volume market cap-nya akan melebihi daripada Dogecoin, itu bisa terjadi. Yang mana dulu waktu Dogecoin sama Shiba itu kan JP Morgan, BlackRock itu belum mengenal Shiba, masih anti daripada kripto. Kalau sekarang masuk kripto, ya apakah nggak tambah jos, ketenarannya akan melebihi daripada
si badan doge itu bisa dijadikan barometer ya. Seperti orang-orang besar kelas 1 memang yang gudangnya uang, bukan paus well lagi, namanya megalodon ya. Jadi ada lagi yang di atas paus itu namanya megalodon seperti BlackRock itu. Bahkan Elon Musk pun saya rasa investasinya di PP ya. Ini luar biasa. Dan ini mulai merangkak naik tipis-tipis. Ini PP demand-nya sangat kuat. Jadi apa yang dilakukan lagi untuk koin PP saya rasa enggak. Dan saya infokan juga banyak koin-koin nanti ketika bear market itu akan redup masanya. Ketika projectnya nggak bagus, developernya kurang becus, ditambah investornya pada lari, nggak ada kenaikan, ya akan ditinggalkan investor, akhirnya akan tergeser jauh. Banyak sekali tahun 2021 waktu habis bull market kemudian bear market yang tadinya posisi top 10 ketendang semua menjadi ratusan. Ya banyak contohnya, ada Lunci yang jelas, Lunci tak jelas kasus, yang nggak kasus saja BTT. Ya saya masuk di harga 60 perak aja, sekarang harganya berapa. Itu makanya untuk pemula-pemula merapat ke tombol gabung supaya paham, supaya tahu koin ini saya ramal nanti. Websitenya saya buka, fundamentalnya bagaimana, ada proyek yang progres enggak, ya investornya kabur atau enggak, lari atau enggak, masih tenar kira-kira sampai berapa bulan ke depan, tahun ke depan. Itu yang bagi masuk ke grup ya tentunya tahu. Dibanding dengan di luar rugi. Kalau di grup kan kita secara spontan ada berita, wah ini mau terbang koin ini, kita infokan. Ini mau jatuh ini, sell dulu, kan saya infokan. Jadi banyak manfaatnya. Kalau malas di tombol grup, mengeluarkan sedikit doku nggak mau ya nggak masalah, tapi Anda sendiri malah terjungkal ratusan juta. Itu banyak terjadi seperti itu kok. Malah ada juga kemarin dari luar negeri sana punya koin banyak, cuan banyak di PP, jual, pindahin ke koin Baby Doge. Ya menurut saya, on Baby Doge itu ya beli cukup 50.000 aja udah dapat miliaran koin. Ngapain ke Baby Doge? Saya aja udah cabut, udah lama. Udah kemarin dulu pernah masuk 10 juta, tinggal 1 juta. Begitu tahun 2022 ada pembakaran naik kembali, saya pas kembali modal ya sudah saat kapok, saya tikam aja, selesai, udah nggak punya lagi sampai biduke. Yang Binance aja nggak laku, ngapain masuk koin-koin yang seperti itu? Jangan tanggung-tanggung. Dan ini juga banyak berita yang dan perkiraan saya pribadi, banyak yang koin-koin top CMC 10, 20 banyak rontok nanti. Kalau saya akan pilih yang fundamentalnya jelas bagus-bagus selain meme coin. Kalau BTC ETH udah mahal ya kan ada koin-koin yang masih receh, fundamentalnya bagus ya masuk saja di Polygon ataupun Cardano menurut saya. Kalau Anda mau dikasih tahu, kalau nggak mau ya terserah. Ya itu ya, paham ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk PP. Saya rasa sekarang larinya lagi mata uang, arahnya lagi ke PP. Market cap-nya juga bertahan, rankingnya juga masih bertahan. Ya. Nah ini PP ini masih nangkreng di 36. Kekal, Rantai, Arbitrum tergeser semua. Ini contoh saja yang kemarin bilang saya sebut bolak-balik Doge Whip. Ya, itu bisa hanya sesaat saja. Karena sepanjang sejarah itu hanya ada di ETH koin-koin yang akan jadi cuan gede. Karena apalagi PP datanya itu katanya orang-orang paus-paus ETH itu hanya di tempat lain itu hanya scalping saja. Investor dadakan suatu saat udah cuan, dia kabur dan nggak akan kembali lagi, maka koin itu akan nyusruk. Ya contoh aja si Bong ya, masih mending si Theta. Saya bahas masih berapa market cap-nya, 14 billion, sudah naik tinggi. Sekarang udah 35 billion, udah naik tinggi. Theta itu saya bahas masih harga di bawah 20.000. Percaya aja koin-koin yang bagus-bagus ini punya Google, yang jelas-jelas saja, jangan asal-asalan. Coba lihat si Cointia kemarin sudah pada ngomong ini koin bagus. Ya kalau koin bagus itu Anda kan melihatnya kan ketika candle yang ngaceng tinggi terus dibilang bagus, nggak tahu itu jebakan Batman, depth-nya seperti apa, fundamentalnya seperti apa.
rekam jejaknya ketika bear market masih bertahan nggak. Kan koin-koin baru kan belum bisa di reset ya, kecuali kalau yang sudah satu siklus di bear market dia mampu bertahan, developernya baik, proyeknya progres terus, banyak hal yang perlu kita teliti. Sekarang baik depnya, tiba-tiba bulan depan maling bisa saja ya, katanya kena hack ya. Ya kalau kena hack orang eksternal kripto ya, di luar aja bisa ngehack, apalagi yang di dalam, yang di internal ya bisa ngutik-ngutik dong. Bilangnya dihack, dia maling sendiri, kan bisa terjadi yang namanya kripto ya. Ya ini dibilang Ploki kemarin akan terbang-terbang, bagaimana saya aja belum kejemput. Ini harganya kemarin sampai 3 hampir 4 rupiah waktu saya masuk, itu lagi tingginya karena ini koin banyak, ini apa namanya, developernya punya banyak pegangan yang besar ini di blok ini. Sebab koin itu kalau developernya megang dari 10% itu udah bahaya, itu bisa buat pump and dump itu ya. Makanya yang benar itu koin itu pemegangnya itu hanya megang cukup 7% untuk pemasaran dan untuk sebagai untuk apalah untuk lain-lain gitu ya. Itu hanya cukup 7%. Kalau di atas 10% pun berbahaya. Apalagi yang peredaran suplainya masih dikit ya, depnya masih megang banyak, itu bahaya sekali. Ditambah lagi pembagian koinnya nggak jelas, tokenomiknya seperti apa, banyak hal ya. Saya rasa cukup, udah sampai 16 menit lah, cukup ya, nggak usah lama-lama. Nanti saya juga ada video kedua ketika ada news-news yang bagus. Hati-hati, tetap waspada, karena dalam bermain kripto itu berisiko tinggi, itu betul. Kalau nggak belajar ya Anda dimakan setan. Karena belajar itu hukumnya wajib ya. Selama kita belum koid, belum meninggal, maksudnya itu wajib. Jangan menyalahkan orang lain atau YouTuber manapun kalau Anda rungkat. Karena setan itu bisa bergentayangan menggoda siapapun, memang diperbolehkan. Tinggal kita mau digoda nggak. Kalau kita nggak mau digoda ya kita belajar. Mohon maaf gelepotan ya, subuh-subuh ngantuk juga. Yang maklumlah kerjanya gelepotan orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe, teman subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P.